Tema kita kali ini adalah seseorang yang sangat menantikan kedatangan kamu. Seseorang yang sangat membutuhkan kamu, seseorang yang masih sangat mengharapkan kamu datang, dan seseorang yang memendam cintanya sama kamu. Kita akan coba lihat di bacaan kita kali ini ya. Siapakah kira-kira orang yang masih sangat mengharapkan kedatangan kamu, yang menunggu kedatangan kamu, memendam cintanya? Bagaimana situasi kalian dan potensi zodiaknya apa? Oke, ini bisa siapa saja, kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masingnya saja karena bacaan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu nonton, energinya masih tetap bisa terkoneksi. Lalu untuk kamu yang mungkin ingin melakukan personal reading berbayar, hubungi saja nomor WhatsApp di sepanjang video ini. Kamu tinggal chat adminnya, nanti akan ada yang merespon. Adminnya akan memberikan alternatif pilihan paket-paket berbiaya yang bisa kamu dapatkan. Baiklah, kita akan lihat situasinya seperti apa antara kamu dengan dia. Seseorang yang mengharapkan kamu, seseorang yang sangat ingin kamu datang, seseorang yang ingin kamu menghubunginya, mungkin seperti itu. Karena dia memendam cintanya sama kamu. Kita akan coba lihat ya. Situasi koneksi apa antara kamu dengan dia? Wow. Ada codependency. Dan ada it is safe for you to love. Baik, kemungkinan kamu dengan dia ini bertemu di situasi yang sangat tepat ya. Kamu kemungkinan ketemu dengan dia situasinya itu sangat mendukung. Suasananya mendukung, situasinya mendukung, kondisinya juga mendukung. Kamu dengan dia kemungkinan sudah sangat percaya, sangat bergantung satu sama lain. Mungkin ketergantungan itu tidak terlalu kamu rasakan secara penuh ya, tetapi mungkin ketergantungannya dia ke kamu itu cukup besar. Oke, kita akan coba lihat energinya dia dulu. Kita akan coba lihat energinya dia. Kadang-kadang dia terbangun malam, kadang-kadang dia nggak bisa tidur karena dia masih mikirin kamu sampai sekarang. Oke, itu energinya dia. Dia berharap dia bisa berkomunikasi dengan kamu, menyampaikan sesuatu hal kepada kamu. Iya, kabar-kabar baiknya, perkembangannya dia, perubahannya dia, atau hal-hal apapun yang baik terjadi pada dirinya. Dia berharap dia bisa mengkomunikasikannya sama kamu. Dia berharap bisa ngobrol gitu ya. Tetapi di sini dia menyadari bahwa ada sesuatu hal yang tidak bisa membuat kamu dekat sama dia. Terus, nggak tahu kenapa. Ada sesuatu hal yang melarang dia atau menghold dia. Dia nggak bisa deket nih sama kamu. Intinya begitu kalau yang dari kartu ini, energi dia. Kita lihat energinya kamu. Bisa untuk saat ini, bisa energinya kamu ke dia. Seperti apa kamu ngerasa sesuatu ke dia ini. Ada hammer, kemudian ada the sword and rose. Lalu di sini ada the runner. Oke. Di sini kamu ngerasa ada sesuatu kejelasan. Ada sesuatu yang bisa dibilang pride. Kamu merasa diremehkan ya, kamu merasa di underestimate gitu loh. Karena dengan kamu terkait dengan dia, terkait dengan ini orang, sepertinya apa yang kamu bangun, apa yang kamu upayakan terhadap orang ini itu sia-sia. Kamu merasa kamu diintimidasi oleh banyak orang ketika kamu dekat sama ini orang, nggak tahu kenapa gitu loh. Ya. Sehingga di sini yang saya lihat kamu yang menjauh. Kamu yang takut untuk dekat sama dia. Dan
kamu mendengarkan bisikan hatimu bahwa kamu jangan deket-deket nih sama ini orang gitu loh. Karena kamu ketika deket sama dia itu kamu merasa kayak terintimidasi ya oleh orang lain ya. Ada kebenaran yang kamu tahu tentang seseorang ini, sehingga kamu akhirnya merasa menjauh. Meskipun di awal pertemuan kalian di sini ada kalimat it is safe for you to love. Sebenarnya kamu sangat open sama dia. Sebenarnya kamu sangat merasa aman, nyaman. Apalagi kalian berdua udah sama-sama saling bergantung. Dia bergantung sama kamu, kamu juga bergantung sama dia. Tapi ketergantungan ini saya rasa lebih besar ke dianya ya daripada kamu gitu. Kamu sih biasa-biasa aja karena di sini kamu bisa menjauh dari dia. Justru kamu yang menjauh dari dia di sini. Saya melihat. Oke, kita lihat situasinya lebih jauh seperti apa ini. Kita ke energinya dia dulu. Kita lihat situasinya lebih jauh. Energinya dia. Oke. Situasi ini dijelaskan dengan apa? Oke. 3 kartu pertama ini ini terkait sosok yang energinya sangat mapan secara finansial. Sosok yang punya power. Ya, sosok yang punya power. Oke, kita lihat. Iya, Queen of Swords. Ini sepasang, bisa jadi begitu. Satunya King of Pentacles, satunya King of Swords. Ada seseorang dalam kehidupannya dia yang mengendalikan dia di sini saya rasakan. Dan seseorang ini cukup memberikan tekanan ya, cukup kayak mengatur kehidupannya dia lah. Seperti itu. Dan saya melihat dia ini karakternya juga gampang banget untuk dipengaruhi. Oke. Dia gampang banget dipengaruhi, kemudian hal apapun yang terkait dengan masalahnya dia itu selalu diceritakan kepada orang-orang. Kepada orang yang bahkan tidak berkaitan apapun dengan hubungan kalian gitu. Apa ya, boleh saya bilang apakah dia ini ember atau gimana, saya nggak tahu. Tapi dia hobinya curhat. Nah, dia hobinya curhat. Karakternya dia orangnya hobinya curhat. Nah, di saat dia punya masalah, dia selalu berusaha untuk mengkomunikasikan pada orang lain. Kalau di sini ada energi King of Pentacles dan ada Queen of Swords, seseorang yang mengendalikan dia. Mungkin ini keluarganya, mungkin ini orang tuanya dia. Jadi dia sangat terbuka dengan orang tuanya. Untuk itulah dia seperti mungkin diberikan advice, diberikan saran. Dia nggak boleh sama kamu, dia nggak deket sama kamu, tidak diperkenankan. Kita lihat kartu The Tower. Ya, dia meninggalkan situasi hubungan kalian berdua juga sepertinya. Dengan kamu mengetahui tentang kebenaran, mungkin dia anak mama, anak manja, atau seperti apa gitu ya yang saya rasakan di sini. Akhirnya kamu ngerasakan bahwa tidak mandirinya dia karena dikendalikan sama orang tuanya. Ini membuat kamu tertekan, membuat kamu merasa dihakimi. Dan akhirnya yang kamu bangun itu akan sia-sia sama dia kalau dia terus menggantungkan hidupnya pada orang tua. Kamu menganggap dia ini nggak bisa mandiri, gitu ya. Makanya di sini yang saya lihat kamu memang menjauh, kamu memang membatasi diri, dan dia pun juga mulai meruntuhkan perasaannya, meruntuhkan egonya juga untuk bersama dengan kamu. Dia menjalani kehidupan yang baru. Dia menjalani hari-harinya dengan sesuatu yang baru. Kalau ini energinya dia, kita coba lihat energimu terhadap dia sekarang. Energi kamu terhadap dia. Kamu sempat overthinking ya. Kamu sempat overthinking di sini saya lihat. Kamu pun juga sempat ngerasa bahwa kamu capek menjalani sebuah hubungan sama ini orang. Kamu letih gitu loh. Akhirnya melalui pemikiran yang cukup mendalam, kamu mengakhiri semua itu. Kamu mengambil keputusan untuk pergi. Di sini kamu yang pergi. Oke. Kita lihat lebih jauh. Ya. Kamu mengambil keputusan yang cukup bijaksana di sini menurut kamu ya.
Selain bijaksana, kamu juga ada ego di sini. Maksudnya kamu pun juga nggak mau terus-terusan dikendalikan, misalnya oleh orang tua, oleh orang tuanya dia, atau mungkin kamu nggak mau lah hubungan kamu dengan dia itu dikendalikan sama orang tua. Kamu juga nggak pengen didominasi, kamu nggak pengen diatur-atur. Sharing, ini saya lihat ada Six of Cups. Kamu mencoba untuk sharing, mungkin dengan sharing dengan keluarga bisa saja, atau dengan teman kamu yang deket sama ini orang, deket sama keluarganya dia atau seperti apa. Dan akhirnya kamu mengambil keputusan untuk lebih baik pergi meninggalkan. Nah, di kondisi ini sepertinya dia masih ingin mengharapkan kamu loh, meskipun dia sudah kayaknya meluruhkan perasaannya atau meruntuhkan egonya dia untuk memaksa bersama dengan kamu. Tetapi kalau boleh jujur ya, jujurly di sini dia sangat mengharapkan kedatangan kamu. Dia sangat mengharapkan kehadiran kamu. Itu yang saya lihat di sini. Dia sangat mengharapkan kehadiran kamu. Kenapa? Kita coba lihat kenapanya ya. Kita coba lihat kenapa dia sangat mengharapkan kehadiran kamu. Kenapa dia tidak dia aja gitu yang membuka komunikasi sama kamu? Apa yang dia takutkan? Bagaimana situasinya dia dan kenapa ini bisa terjadi sama dia? Kita lihat ya. Ya. Dia mengharapkan kamu karena memang dia masih ada cinta sama kamu sebenarnya. Tapi yang dia runtuhkan adalah keinginannya dia untuk bersama kamu. Sehingga yang bisa dia lakukan, dia hanya kepo-kepoin kamu di sosial media, dia hanya memperhatikan kamu, melihat kamu dari jauh. Karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dia rubah dalam kondisi kehidupannya dia di sini. Kalau soal rasa dia masih nyimpen. Tapi dia nggak berani melangkah. Di sini ada Two of Wands, dia seperti menunggu ya. Dia nggak mau memulai duluan. Dia meminta atau mengharapkan kamu untuk memulai duluan. Itu sih. Seandainya kamu memulai duluan, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Seandainya kamu memulai komunikasi duluan, kira-kira dia akan seperti apa? Wow. Akan banyak hal yang dia ceritakan ke kamu ya. Akan banyak hal yang dia akan ceritakan dan tumpahkan ke kamu di sini kalau kamu menghubungi dia duluan. Sesuatu yang mungkin selama ini dia simpen, sesuatu yang mungkin selama ini dia jaga, yang dia tidak ceritakan ke orang lain. Dia kan hobinya curhat nih, tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak dia ceritakan. Nah, ketika kamu menghubungi dia atau ketika dia datang pada kamu, ini kemungkinan atau potensinya dia akan mencurahkan dan menumpahkan segala hal, beban hidupnya dia atau beban hatinya dia itu ke kamu. Saya tidak perlu membaca energi kamu ya di sini ya. Saya cuma membaca energinya dia saja. Dan kita akan lihat, ini penting nih, apa yang sebaiknya akan kamu lakukan dengan dia. Lebih baik seperti apa? Apakah kamu hanya diem aja? Apakah kamu sebaiknya membuka komunikasi dengan dia? Kita lihat ya. Kita lihat sekarang. Wow. Oke, 3 kartu di sini ada The Chariot, ada Hangman dan ada Strength. Di sini udah sangat jelas bahwa kamu harus move on. Kamu tidak perlu menanggapi. Ya udah, kamu liatin aja. Kalau memang dia kepo-kepo sama kehidupan kamu, dia masih memberikan sinyal-sinyal atau tanda-tanda, sign-sign tertentu di sosial media atau seperti apa, ya udah biarin aja. Jadi ini ya saran dari kartunya, kamu mesti kuat dalam menghadapi atau bertahan dengan pendirian kamu, posisi kamu. Karena di The Sword and Rose serta Hammer ini kamu mesti ingat bahwa ketika kamu dekat dengan dia, kamu merasa seperti dihakimi, kamu merasa seperti diatur, kamu merasa seperti didominasi, disabotase lah ya. Dan kamu mesti ingat sebabnya kamu meninggalkan hubungan kamu dengan dia itu apa. Kayak gitu. Oke. Ya, seseorang yang memendam cintanya sama kamu, seseorang yang mengharapkan kedatangan kamu ini udah terungkap. Ya, mungkin di energi ini kamu udah tahu siapa dia.
Kita akan coba lihat zodiaknya, potensi zodiaknya. Saya melihat di sini ada Sagittarius, ada Aries, dan ada sebagian Leo. Kemudian juga ada Taurus, Virgo, Capricorn, ini juga ada. Lalu saya juga melihat ada Gemini, Libra, dan Sagittarius. Ini energi zodiak aja. Mungkin ini sun-nya, moon-nya, atau ascendant-nya, atau rising-nya. Ya, silakan disesuaikan kalau kamu memang sudah merasakan energinya dia. Ini adalah pembacaan secara umum, secara general, tidak akan semuanya resonate ya. Sedangkan kalau energinya dia sudah saya bacakan, energi kamu di sini kemungkinan ini lebih didominasi Gemini, Libra, Aquarius di sini sangat kuat. Kemudian ada Aries juga, dan sebagian ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, baik. Untuk kamu yang mengalami ini, silakan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Saya rasa cukup pembacaan ini. Silakan di like videonya kalau kamu enjoy. Jangan lupa di like, subscribe. Untuk yang baru mampir, aktifkan lonceng notifikasinya juga.